Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian, buah alpukat, oleh-oleh untuk famili dan kerabat. Yang jawab salam dengan semangat, semoga rezekinya berlipat-lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya ini mau ceramah untuk dewan guru apa untuk anak-anak ini kira-kira nih. Tapi untuk episode pertama nih saya mau izin snack yang satu kotak ini boleh untuk saya buat kuis dulu nggak kira-kira? Boleh. Nanti yang dapat jawaban kasih satu-satu aja. Boleh. Nah, ada timnya lah. Tolong Ustadz mau ngasih pertanyaan yang Ustadz nggak bawa hadiah dari begitu ngeliat kalian pengen ngasih hadiah kan nggak mau ngasih utang, daripada utang snack aja lah ya. Ya, okay. Pertanyaan pertama langsung aja. Tolong nggak dibagiin. Yang tahu nama Ustadz siapa? Yo, tangannya tunjuk. Nah ya itu putih itu. Yang bener kasih satu snacknya. Siapa namanya? Wah keren. Allahu Akbar. Kasih satu boleh, dua boleh. Jangan dicicip dulu ya. Sana dapat hadiah. Itu kasih. Itu. Yang kedua, ibu-ibu nggak usah lah ya Bu ya, dapat snack. Tahun ini bulan Ramadan jatuh pada tanggal berapa? Karena Putri itu. Ya, Putri. Boleh berdiri? Berapa? Tanggal berapa? Lah 18 Februari. Kasih satu. Ada yang jawab lain nggak? Ya, tanggal berapa? Kok Ustadz memang ada lain? Ada lagi yang menjawab? Tanggal berapa? Ya. Tanggal berapa? Udah, tanggal 18 dijawab. Emang ada berapa kali Ramadan? Nah kita lihat, nggak ada yang jawab. Tanggal 19 Februari. Kenapa tanggal 18 kok juga Ustadz betulkan? Karena ini nanti nih, ini salah satu materi kita. Ramadan, awal Ramadan kita ini di Indonesia terjadi dua kali. Ada yang berpuasa tanggal 18 hari Rabu, ada yang berpuasa tanggal 19 hari Kamis. Dua-duanya boleh. Yang nggak boleh yang nggak puasa. Kalau hari Rabu puasa berarti hari Selasa malam Rabu sudah sholat. Yang puasanya hari Kamis berarti Rabu malam Kamis sholat. Jadi yang benar kita yang mana nih Ustaz? Yang puasa yang benar. Ya, kalau hari Rabu itu sudah Muhammadiyah sudah putuskan. Yang hari Kamis nanti biasanya pemerintah hari Selasa akan ada sidang isbat sore. Kemudian diputuskanlah dalam sidang isbat itu nanti menjelang maghrib, pada maghrib keputusannya sudah ada bocoran, sudah bocor. Nanti hari Kamis tanggal 19. Jadi pemerintah akan memutuskan nanti tanggal 19 atau hari Kamis bulan Februari. Idul Fitrinya juga ada yang beda nanti. Ada yang 20 Maret, ada yang 21 Maret. Yang puasanya duluan, maka lebarannya juga
Yang puasanya belakangan, lebarannya juga. Waduh, mirip saya dulu waktu masih kecil ya. Jadi nggak boleh puasanya belakangan, lebarannya duluan. Nah itu calak itu namanya. Nah, baik, itu tentang awal Ramadan, di mana potensi perbedaan awal puasa akan terjadi dan potensi perbedaan akhir atau awal Syawal juga berbeda. Anak-anakku sekalian, ini Ustadz ingat waktu masih seusia kalian. Ya, Ustadz ini sekarang Ustadz udah punya anak 9 orang, mantap. Bentar lagi tim kesebelasan. Anak 9, cucu mau 10. Kalau mau banyak-banyakan anak cucu, ayo, lumayan. Baru 10, rencana mau 40. Anak banyak kan, cucu juga bisa banyak. Waktu Ustadz seusia kalian SMP, SMA, disinilah yang menentukan sukses tidaknya nanti masa depan kalian. Sama dengan suksesnya Ramadan, itu ada kalau kata orang sekarang itu ada instrumen yang harus terpenuhi, ada sebab-sebab yang harus kita miliki. Jadi usia-usia yang sangat produktif itu usia SMP dan SMA. Ketika Ustadz usia seperti kalian ini, Masya Allah, SMP, kemudian SMA ini sudah mulai rambut sudah agak rapi, itu SMA tuh. Kalau SMP masih acak-acakan itu, karena sudah kenal namanya virus merah jambu. Tapi waktu SMP Ustadz, Masya Allah, rajinnya luar biasa. Waktu SMP rajinnya itu sampai sekolah juga seperti kalian, pagi sampai sore malah Ustadz sekolahnya. Jadi bangunnya kalian sebelum subuh apa habis azan subuh? Bangun sebelum. Bagus. Tahajud itu cerita aja, itu cerita. Tapi ini bukan cerita. Kalau Ustadz sebelum subuh itu harus mandi. Kalau nggak mandi, nggak bakal mandi. Jadi karena teman-teman Ustadz ada 300, kamar mandinya cuma 3, itu pun sebelum mandi harus nimba dulu. Itu tahun 1980. Harus nimba duluan, antri. Bayangin kamar mandi 3 dipakai 300 orang. Wow. Habis itu sholat subuh ngaji, habis ngaji Quran siap-siap sarapannya juga masak sendiri. Enggak terima beres, masak nasi. Kemudian udah enggak peduli mau gosong apa enggak, yang penting mateng. Kemudian habis masak nasi sambil taruh di nampan, lauknya ngambil terong segede-gede gini nih, dibakar terong, udah mateng itu dikecek-kecekin di nasi, taburin garam sama cabai. Wah, nikmatnya melebihin rumah kayu, melebihin rumah makan Garuda. Yang namanya enak itu apakah tergantung lauknya, apa suasana hatinya? Coba, kalau lagi pada sakit hati, ibu-ibu pernah sakit hati gak? Berapa kali sehari? Kalau sakit hati, walaupun di depan makanannya enak-enak, tapi terasa di lidah dan di perut, enak gak kira-kira? Gak enak. Orang kalau gak lagi sakit hati itu gak bakalan enak. Itulah yang membuat nikmatnya hidup ini sesungguhnya bukan pada penampakan-penampakan.
nikmatnya hidup ini adalah suasana hati. Nggak pernah kita makan lauknya terong 6 tahun makan lauk terong, ketemu telur itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Nggak pernah nggak enak, enak lahap terus lahap. Minumnya pun nggak kayak gini. Ini minumnya enak bener nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz minumnya air mentah dari sumur itu langsung ditaruh di ketel yang ada intipnya. Ada intipnya. Ditutup sambil makan panas-panas, huha-huha gitu. Udah nggak apakah asin, apakah manis, apakah tawar, yang penting huha-huha. Yang dirasa dalam pedesnya. Masya Allah, 6 tahun makan pakai terong, 6 tahun makan pakai supaya telur satu jadi gede dicampur dengan wortel jadi gede. Itu kalau seminggu sekali bisa makan telur itu. Minumnya air mentah, tapi jadinya juga waktu itu masih cakep juga, waktu itu ganteng juga. Ternyata nggak ngaruh wajah, nggak ngaruh di kecerdasan. Karena waktu itu justru malah Ustadz bisa ngapal Quran itu waktu SMP. Sekolah ngapal Quran bisa selesai. Malah hafalannya bagus bagi yang rajin. Yang nggak rajin juga sama baik. Jadi nggak ada waktu bercanda, nggak ada waktu main-main, ya mesti sebentar-sebentar. Maka siapa yang belajarnya biasa, masa depannya menjadi orang yang biasa saja. Jadi orang biasa. Siapa yang belajarnya hebat, maka dia akan menjadi orang hebat. Karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Siapa yang belajarnya luar biasa, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Dan siapa yang belajarnya malas, maka ke depan dia akan menjadi orang-orang yang gagal. Sebenarnya kalian-kalian itu kan orang-orang yang istimewa, sudah mengalahkan 300 juta. Ini semua yang ada di sini orang-orang hebat semua. Amin. Karena memang kalian sudah pernah bertarung, berkompetisi dengan 300 juta sel sperma. Pernah kalau ada videonya, sel sperma itu kan begitu satu kali terlepas, terbuka, dia ada lebih dari 300 juta berlomba-lomba masuk ke sel telur. Wah, 300 juta kayak ini benteng Takeshi itu, berlomba lari. Dan yang menang adalah kalian ini yang muncul sekarang ini. Kalian adalah pemenang kompetisi yang mengalahkan 300 juta rival. Seperti inilah jadinya. Kalau yang menang aja kayak gini, nah yang kalah kayak mana kira-kira? Pemenang kalian itu akhirnya juaralah, menjadi seorang, menjadi janin dan keluarlah jabang bayi. Ada namanya Lukman, ada namanya Mukidi, ada namanya Mulyono, Termul. Ada, itu pemenang-pemenang itu. Ya. Oke, jadi Ustadz kasih tahu, kalau kalian ingin orang menjadi orang hebat, maka belajarnya juga harus hebat. Ingin menjadi orang yang luar biasa, maka belajarnya juga harus luar biasa. Jadi manusia itu sebenarnya punya, ini saya kasih motivasi dulu yang pertama, baru nanti kita masuk di bagaimana kita mensikapi Ramadan. Perlu kalian ketahui, manusia Allah ciptakan seperti ini, sudah ada survei bahwa potensi yang Allah berikan kepada kita ini belumlah kita gunakan secara maksimal.
Orang-orang umumnya menggunakan akal otaknya, menggunakan otaknya ini baru 10 sampai 15%. Kayak kalian punya sepeda motor, udah pernah naik sepeda motor, kecepatan maksimalnya 100 km per jam, tetapi yang digunakan hanya 10 km per jam. Yang rajin, yang hebat, gunakannya 15 km per jam. Ada yang gunakannya, ada yang digunakannya cuma 5 km per jam. Yang rajinnya sedang-sedang, kadang rajin, kadang turun. Kalau yang males-males, dia nggak pakai otak dia pokoknya hidupnya ngandelin orang tua, nggak pakai otak. Inilah orang-orang yang masa depannya gagal ya. Masa depannya gagal karena dia tidak mau berusaha. Ternyata 85% otak kita ini tidak difungsikan. Maka orang-orang yang pengecualian, dia ada orang-orang tertentu yang menggunakan otak itu luar biasa. Manusia ini, wallah, kalian lari dari sini, dari Ar-Raihan sampai pertigaan Gang Ratu, itu paling membutuhkan sekenceng-kencengnya butuh 60 detik mungkin, atau 1 menit sekenceng. Tapi kalau kalian lari dikejar anjing 5 anjing ngejar, kira-kira makin kenceng apa makin lambat? Makin kenceng, udah nggak peduli lagi. Begitu lari dikasih anjing 5 kejar, waduh, larinya sudah nggak pakai otak lagi kan. Dan itu terjadi di New Zealand, latihan berenang. Mereka yang kecepatan renangnya sudah bagus, bisa lebih bagus lagi. Begitu 10 detik begitu nyebur, 10 detik setelah nyebur jemplung, renang secepatnya sampai lokasi, sampai ujung, kemudian dilepas seekor buaya. Ada itu di YouTube nih. Ternyata kecepatan berenangnya kayak speedboat itu. Ternyata manusia itu bisa melampaui kecepatan maksimal jika ada namanya trigger. Kita ini tanpa trigger nggak cepetnya biasa, tapi begitu dikasih lepas buaya, kalian juga bisa berenang pun akan bisa berenang kalau dilepas buaya, walaupun cuma 1 meter buayanya. Kalau gigit ya dimut-mut aja, geli-geli gimana gitu ya. Pernah digigit buaya belum? Apa? Belum, karena di sini buaya semua mungkin. Jangan-jangan buaya semua, ya, sesama buaya. Buaya air aja bedanya. Nah, anak-anak sekalian, itu bahwa kita ini bisa melampaui batasan dari apa yang kita pikirkan. Ini satu cerita kisah nyata, ini tapi rahasia ya, rahasia. Ini di sebuah pesantren di Lampung, nggak saya sebutkan nama pesantrennya. Pesantren Putra di sebelah kanan, pesantren Putri di sebelah kiri. Antara asrama Putra dan asrama Putri ini dibatasi oleh perbukitan, bukit. Dibatasi sebuah bukit. Kemudian asrama Putra dijaga dengan ketat oleh satpam, satu pintu karena temboknya tinggi-tinggi, dikasih kawat berduri, nggak bakal bisa naik. Yang Putri juga kawat berduri temboknya, dan ada di pintu gerbang ada CCTV. Ternyata suatu hari muncul tiba-tiba ada seorang santri putra yang ada di dalam santri putri, OTT. Nah, kok bisa? Dari mana? Dicek gerbang kamera, nggak ada yang keluar.
Di kamera CCTV nggak ada yang masuk juga. Satpam security sana sini bilang aman, nggak ada. Tapi kenapa tiba-tiba dia muncul di asrama putri? Kayak pesulap itu, kling. Tapi kok nggak mungkin lah, mana mungkin, mana ada. Sekarang ini zamannya sulap selip ada, tapi sulap beneran nggak ada. Kita dibohongin tuh kalau sulap-sulapan itu bohong. Kemudian dia bercerita, ternyata dia melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukan dan mungkin tidak bisa melakukan. Mengapa dia bisa melakukan itu? Karena dia punya keinginan yang kuat, namanya himmah qawiyah. Punya kekuatan spiritual. Nah, inilah yang salah satu dari trigger. Kalau punya motivasi, tekad yang kuat, tembok itu bisa jebol. Tapi dia nggak jebol tembok. Dia menggunakan teknik peperangan Hamas dan Israel. Dia gali lubang, bisa gali lubang itu. Lubang asrama putra itu digali sampai pondasinya itu di bawah pondasi kayak terowongan Hamas. Kemudian muncul di seberang tembok. Jadi dinding itu cuma dilompatin kayak orang keluar dari penjara gitu. Lari ke bukit-bukit sampai di asrama putri, gali lagi, muncul nongol di asrama putri. Sendirian itu dilakukan, Masya Allah. Tapi jangan nyoba-nyoba. Sini nggak usah pakai terowongan, udah kelihatan. Tapi santri nggak bisa, tapi bisa melakukan, artinya sesuatu yang mustahil dilakukan itu bisa dilakukan. Nah, ini kalau dilakukan untuk sesuatu yang positif dia akan menjadi orang hebat dan orang luar biasa. Cuman masalahnya dia melakukannya bukan untuk hal-hal yang positif. Nah, demikian pula dengan kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini akan menjadi milik kita atau bukan. Jadi kata Nabi, rugi rohima anfurojulin, rugi banget orang yang sudah dilewatin bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan kok rekening dosanya masih ada, catatan dosanya kok masih ada. Itu orang rugi banget itu. Rugi banget orang yang sudah dilewatin bulan Ramadan, rekening pahalanya nggak banyak, nggak jadi konglomerat, rugi dia. Jadi ada dua kerugian. Ramadan berlalu, sementara rekening dosa masih ada. Terus selama bulan Ramadan ngapain? Selama Ramadan ngapain? Kenapa nggak sampai hilang? Itu orang itu kata Nabi rugi. Kemudian rugi banget orang yang sudah dilalui bulan Ramadan, rekening amal solehnya nggak menambah, nggak jadi konglomerat. Harusnya Ramadan berlalu, rekening dosa zong, kosong, dan rekening amal soleh dan ibadahnya, rekening gendut, menjadi konglomerat. Sebenarnya waktu Ramadan adalah waktu yang sangat potensial untuk menghabiskan, menolkan dosa dan menjadikan rekening amal soleh dan pahala ibadah itu menjadi rekening gendut, menjadi konglomerat. Itu satu kali Ramadan harusnya bisa. Tetapi ketika tidak bergerak, rekening dosanya bergeraknya cuma dikit, rekening amal soleh dan ibadahnya nambahnya juga dikit, itu orang-orang yang ruginya besar banget. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk menolkan rekening dosa, karena rekening dosa itu nanti akan menjadi pemberat. Orang yang masuk surga itu nggak boleh masih punya dosa, harus sudah habis. Apakah habisnya dengan istighfar, minta ampun sama Allah, dengan berdoa astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ayo bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Dengan itu sering-sering dibaca di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari yang terakhir. Wow, dosanya wes bablas kalau sering dibaca. Minta ampun aja deh. Dan momentum Ramadan, jangankan Ramadan, di luar Ramadan aja peluang untuk dihapuskan dosa terbuka. Sementara di bulan Ramadan Allah melipat gandakannya lagi, membuat itu lebih bagus lagi. Hanya itu yang masalah, nanti kita masih hidup dan berbuat dosa lagi, ya memang manusia itu tempatnya salah. Tapi ketika Ramadan kan sudah bersih-bersih dulu. Jangan rumahnya aja yang dibersihin, jangan rumahnya aja yang dibagusin, dicat, tetapi rohani kita, rekening kita nanti di akhirat ada peluang untuk nambah, walaupun nggak pakai biaya, mengurangi dosa nggak pakai biaya. Coba kalau di agama lain kan mau ngurangin dosa pakai uang. Saya nggak sebutkan agama apa, Wanipiro, datang ke tempat peribadatan, minta tolong didoain, semakin banyak cuannya, makin banyak minta diampuninya. Dalam Islam mau ngurangin dosa nggak perlu biaya, mau nambah pahala nggak perlu biaya. Pakai biaya juga bisa, nggak pakai juga bisa. Itu bulan Ramadan, rugi kalau rekening dosa masih ada. Kalau nanti di akhirat kita masih bawa dosa, sedikit aja bermasalah, apalagi banyak. Tergantung Allah nanti mengampuni atau tidak. Tergantung kita banyak istighfar atau tidak. Istighfar itu nggak butuh biaya. Istighfar itu juga nggak butuh tempat harus di masjid, Ustaz. Nggak usah. Di jalan juga bisa, sambil nyopir, sambil duduk di kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu. Atau sambil masak, ibu-ibu lagi goreng tempe. Nah, kalau goreng tempe bisa istighfar. Tapi kalau masak daging mungkin sulit mau istighfar. Kalau lagi masak itu tanggal tua, itu pasti bisa istighfar. Tanggal tua, lauknya lagi seret pula, suami kawin lagi, itu istighfarnya bisa nangis itu. Istighfarnya bisa nangis. Tapi istighfar yang baik itu memang kalau bisa sambil sampai ke hati. Wah, itu Allah pasti kabulkan, Allah pasti ijabah. Kalau sampai hati, jangan sampai kita istighfar sambil kayak baca salawat itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus. Doa itu astagfirullah, begitu. Jangan sambil joget-joget. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, teng teng teng, sallallahu alaihi wasallam. Itu doa itu, bro. Jojon, doa yang bagus. Jangan la ilaha illallah juga begitu. La ilaha illallah yang jelas.
La ilaha illallah. Jangan sambil joget. La ilaha illallah. Teng 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 teng. Tiada Tuhan selain Allah. Dundang dung dung. Zikir ya zikir yang khusyuk, tidak sampai ke hati. Itu baru zikir yang bisa membalikkan dunia, membuat motivasi dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada juga yang zikirnya itu zikir jangan sampai dipatok 5.000, 10.000 kayak main judi aja. Zikir udahlah bismillah. Kalau zikir-zikir di luar sholat itu ya sudah mau berapa saja. Tapi yang jelas jangan sampai zikir seperti yang terjadi waktu di Ar-Raudhah. Masuk Raudhah itu kan waktunya cuma dikit, 3 menit itu. Kemudian di sebelah saya, sebelah Ustadz ada orang yang zikirnya membuat Ustadz nggak bisa zikir karena terganggu dengan sebelahnya. Ini orang kok zikirnya kenceng tapi kencengnya unik dia. Saya lihat nih orang mana, saya perhatikan dia pakai sarung, kemudian pakai peci hitam, kemudian baju koko, kulitnya warna coklat-coklat, hidungnya mancung ke dalam. Ya orang mana kira-kira? Orang Indonesia pasti. Tapi masalahnya bukan itunya, zikirnya itu dia punya ini bikin pusing malaikat ini. Udah tetangganya sebelahnya pusing, malaikat pun pusing. Tapi karena Ustadz pernah belajar komputer software aplikasi slow motion, Ustadz rekam itu. Ustadz masukkan ke otak Ustadz, kemudian Ustadz setel dipelanin, ternyata berhasil. Oh, baru ketemu. Saya cepetin lagi. Ya Ghaniyu 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 pas berarti. Dicepetin, dipelanin sama. Oh, saya sudah lapor malaikat. Malaikat, dia ngomong ya Ghaniyu. Aman dia. Saya membantu malaikat waktu itu. Artinya ya Ghaniyu zat yang maha kaya. Oh, dia minta kaya. Oh ya ya. Sama ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Pertama sih bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baqin alladhi la yamut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hancur. Itu kalau malaikat mau bisa ngomong, ini kau ngapo ini? Ngapun. Itu jangan zikir juga begitu. Baca yang tartil, baca yang jelas sampai ke dalam hati. Sholat taraweh juga begitu. Ini sholat taraweh kecepatan 500 km per jam. Itu di YouTube ada itu. Nanti lihat sholat taraweh tercepat di dunia. 23 rakaat dengan kecepatan 500 km per jam selesai dalam 7 menit. Kurang dari 7 menit. Bukan masalah rakaatnya, mau 11 rakaat silahkan, 23 rakaat silahkan, 36 rakaat silahkan. Tapi jangan sampai membuat pusing malaikat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya Allah, ada itu banyak sekali. Di Indonesia ini bukan banyak sekali. Itu tidak sah sholatnya kata Nabi. Waktu itu terjadi, sini kamu sholat, ulangi lagi sholatmu.
3 kali diulangi Nabi ngasih tahu sholat itu ada tumak ninahnya, ada diam sejenaknya. Ya nggak ada guna seperti orang yang puasa. Berapa banyak tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Direktur, bahwa berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa karena memang tidak menggunakan hati puasanya. Puasanya yang penting nggak makan nggak minum, hanya itu saja. Tetapi semua kegiatan tidak ada perubahan. Matanya masih sono sini, telinganya masih mendengarin yang nggak benar, lisannya masih ngomong begini yang nggak benar. Mata, nah mata itu biasanya dosanya laki-laki itu banyak di mata, betul nggak Pak ya? Laki-laki itu dosanya banyak di mana? Mata. Itulah isyarat laki-laki itu kalau nangis yang ditutup, kalau laki-laki nangis yang ditutup apanya? Mata. Kalau perempuan banyak dosanya di mana? Mulut. Di mulut. Kalau nangis wanita itu ditutup apanya? Coba laki-laki kalau nangis ditutup mata, kalau wanita nangis yang ditutup mulutnya. Aneh kan? Tapi itulah wanita. Kalau ada laki-laki nangis kok ditutup mulutnya, itu bukan Yanto, Yanti. Sebaliknya gitu. Kalau ada wanita nangis tutup matanya, itu bukan Dewi. Atau saya tetap Yanto Ustaz, saya bukan Yanti. Yanto kalau siang. Nah, isyarat dosa wanita itu banyak semakin banyak diam makin berkurang dosanya, makin banyak ngomong. Tapi memang kodrat, nggak apa-apa. Tapi hanya kepada siapa ngomongnya. Kalau kepada suami ya itu normal. Gadis itu kalau bicara sehari nggak lebih dari 7.000 kata. Tapi kalau sudah punya anak 1 10.000, punya anak 2 13.000, punya anak 3 4, semakin banyak anaknya, satu kata itu harus mengeluarkan 15.000 sampai 20.000 kata. Dan itu wajar ibu-ibu, wajar. Kalau nggak keluar sampai 15.000 sakit itu wanita. Tapi normal. Kalau laki-laki dalam survei nggak boleh banyak-banyak, 5.000 sampai 7.000 kata sehari. Nah, sehari. Kalau lewat dari 7.000 diragukan kelaki-lakiannya. Tapi fitrahnya memang begitu. Jadi kalau hati-hati, karena siapa banyak bicaranya banyak dosanya. Bapak-bapak siapa banyak melihatnya banyak dosanya juga sebenarnya. Nah, momentum untuk mengurangi, menghilangkan, membersihkan dosa itu Allah kasih waktu dalam 1 tahun ini, sebulan yang namanya bulan Roh. Dan itu tidak akan tergantikan dengan bulan-bulan yang lain, nggak akan tergantikan. Waktu 24 jam. Dan Ramadan itu makin hari dari tanggal 1 sampai 10, 20, 30, makin ke akhir makin bernilai tinggi. Sengaja Allah berikan waktu yang paling berharga itu di akhir-akhirnya. Walaupun kebanyakan umat Islam di Indonesia ini kalau Ramadan yang semangat di awal apa di akhir? Pas lagi 10 hari yang pertama itu masjid, Masya Allah, nggak ada yang sepi. Nggak ada yang sepi 10 hari musola nggak ada yang sepi. Dan yang sepi adalah mall. Mall itu kalau minggu pertama sepi mallnya, masjid ramai. Masjid ramai, mallnya sepi. Tapi begitu 10 hari yang terakhir, mallnya ramai, masjidnya sepi. Padahal kesempatan terakhir itulah. Jangan mikir-mikir Lailatul Qadar. Saya cari Lailatul Qadar di malam ganjil. Jangan, karena malam ganjilnya beda-beda. Menurut yang puasanya tanggal 18 beda dengan malam ganjil yang puasanya tanggal 19. Jadi nggak usah ngejar malam ganjil. Ganjil menurut siapa? Itu. Dan
yang ingin saya tekankan di akhir ini adalah bagaimana sukses Ramadan. Sukses Ramadan itu butuh tiga persiapan. Tiga persiapan. Persiapan spiritual, persiapan finansial, dan persiapan fisik. Saya nggak bahas masalah dua, finansial dan fisik, karena insya Allah sebenarnya dengan persiapan, tanpa persiapan sudah bisa. Tapi yang paling penting adalah dari tiga persiapan ini adalah spiritual, yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap bulan Ramadan. Jadi iman kita ini bisa kita ukur, bisa kita lihat apakah iman kita ini sehat atau sakit. Kalau untuk melihat rohani kita ini sehat atau sakit, kalau untuk melihat jasmani kita sehat atau sakit, tinggal pergi ke laboratorium, medical check up, general check up, bisa ngelihat tubuh kita sakit atau tidak. Contoh misalnya ini, saya kasih tahu tubuh yang sehat itu, mohon maaf, saya buka. Halo, halo, ini apa namanya? Nah, sudah makanan. Makan ini enak gak kira-kira? Enak ya. Saya buka, kalau saya nggak percaya kalau sebelum nyicip. Makanan ini dikatakan enak kalau yang makan orang sehat. Saya alhamdulillah, saya lihat apakah tubuh saya sehat atau tidak. Bismillah. Maaf Bu. Masya Allah, manis sekali, enak sekali. Itu menunjukkan bahwa tubuh saya sedang sehat. Coba kalau tubuh saya sedang sakit, tubuh yang sakit dikasih roti begini, pahit bener. Orang-orang sakit di rumah sakit dikasih buah anggur, rasanya apa? Enak. Nah, dikasih buah jeruk, yang manis cuma dikasih duit aja. Dikasih buah makanan apapun juga tetap aja orang sakit akan bilang nggak enak. Kenapa? Karena tubuhnya sedang sakit. Nah, kita ini punya unsur rohani juga. Rohani kita ini sehat atau sakit? Check up-nya di mana kira-kira? Di rumah sakit ada nggak check up rohani? Medical check up rohani? Nggak ada. Dimanapun juga nggak ada tempat ngecek rohani kita ini sehat apa sakit. Itu bisa diukur dengan, cobalah kita lihat, baca Quran. Kalau baca Quran kita bisa merasakan nikmatnya baca Quran, sampai bisa setengah jam, 1 jam duduk baca Quran. Nikmat rasanya, manis rasanya, indah rasanya, berarti rohaninya sehat. Tapi kalau baca Quran baru 5 menit mata sudah gelap gini, ngantuk, kok nggak nyaman duduknya. Dengerin pengajian baru 10 menit pantat udah kepanasan, lesot sana sini, itu rohaninya sedang sakit. Sholat kok sebentar banget, cepet banget, itu rohaninya sedang sakit. Kalau sholat nggak bisa lama, sebenarnya rohaninya sedang sakit. Sholat baru imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, panjang tuh. Kalau sudah mengeluh, merintih dalam sholat imam baca panjang, itu sedang sakit. Baru alif lam mim, Allahu akbar, ruku, alhamdulillah, memang betul kau itu sedang sakit. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis salati. Beliau mengatakan Allah menjadikan kenikmatan dalam hidupku ini saat aku sedang dalam keadaan salat. Jadi Nabi kalau mau bahagia itu nggak usah touring kemana-mana, nggak
nggak usah nonton film 21 XX1 apalagi, nggak perlu nonton, nggak perlu pakai biaya. Kalau mau bahagia, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Oh, puncak kebahagiaan Nabi. Nabi menemukan hobinya Nabi itu, hobinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat. Jadi kalau udah sholat, masuk bahagia. Kalau pengen, ada nggak di sini yang pengen bahagianya ketika sholat? Belum. Mudah-mudahan bisa, insya Allah. Jadi bahagia itu dengan cara. Tapi kalau bahagianya buka IG, Facebook, update status, wah itu gawat. Jadi kalau mau bahagia sudah sampai pada baca Quran bahagia, sholat. Kalau sholat Nabi nggak mau bentar, karena beliau kepingin bahagianya itu lama. Kalau Nabi sholat nggak bisa sebentar, kalau kita sholat bisanya cuma sebentar. Kalau Nabi sholat itu pasti tidak pernah tidak nangis. Kalau kita sholat biasanya tidak bisa nangis. Itulah yang membuat kita, kenapa rohani kita ini kurang sehat, karena rindu dan cintanya kepada Allah juga tidak maksimal. Bagaimana caranya supaya bisa kita kuatkan lagi? Itu semua tergantung pada keyakinan, kekuatan iman kita. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Al-Quran, semakin cinta kepada Islam, maka akan membantu kita untuk menikmati puasa, tarawih, baca Quran. Itu semua akan terasa nikmat dan indah sekali. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kehidupan Nabi dan bisa menikmati Ramadan ini. Bunga mawar ada di taman. Mawar merah ada di taman bunga. Sejuk di hati, elok di mata. Di sini kita berkumpul bersama. Semoga kelak kita bisa bertemu di surga. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.